Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel YouTube Cufemri. Di kesempatan video kali ini teman-teman, saya melaporkan kegiatan rapat koordinasi pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelawan tahun 2003. Rakor ini teman-teman dihadiri dan dipimpin langsung Bupati Pelawan, kita mesti juga mencermati di daerah-daerah batas pihak ini. Kejari, Kami BMKG hanya pihak peta pengadilan dan terakhir yang update itu yang kami punya. BPD. Jadi kalau Bapak Ibu punya peta seperti terbaru apa dan atau bisa memberikan rakor kami ini teman-teman dihadiri atau mungkin hanya Bapak Ibu punya peta wilayah perusahaan sendiri, masukkan aja koordinat yang ada ini. Yang kami buka, apakah itu betul termasuk di wilayah Bapak Ibu atau tidak? Oke teman-teman, artinya begitu. Jadi secara lengkap ada beberapa kali rapat koordinasi Karhutla tahun 2023 di teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wasyukurillah, la khala wa la quwwata illa billah. Mari kita bersyukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga rakor kita pada hari ini tentu membawa manfaat dan terbangun sinergisitas, kekompakan, dan dijadikan ini sebagai doa oleh Tuhan, oleh Allah, karena bagian dari upaya kita supaya kabupaten kita dijauhkan dari segala bencana. Amin. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak KBP Suwinto, dan seluruh jajaran Forkompinda, baik dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan dari Pak Wakil Pak Dandim, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Pelawan, Kepala BPBD, dan yang mewakili dari BMKG, dan seluruh perwakilan perusahaan, seluruh camat yang hadir, dan juga perwakilan dari setiap desa yang juga turut hadir. Dari ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Satu poinnya adalah tadi kita sudah dengar data bahwa potensi kita ada di bulan Juni, Juli, Agustus, bahkan sampai September berpotensi kita rawan. Kalau kita berpotensi rawan, berarti kita kalau upaya ikhtiar kita sebagai hambanya, ikhtiarnya adalah mempersiapkan diri. Itu ikhtiar. Maka upaya preventif yang kita lakukan. Terus upaya preventif itu seperti apa? Nanti kan perlu kita breakdown preventif kita seperti apa. Dari data tahun ke tahun, terburuk kita adalah di 2015. 2015 ada 2000 titik api di Kabupaten Pelawan. Dan 2023 memang baru, cuman ada titik di 3 kecamatan dengan kalau data yang di tangan saya baru 30-an. Baru ada di 3 kecamatan, Kecamatan Langgam dan Kecamatan Teluk Beranti, Kuala Kampar. Nah, saya ingin kita juga berkonsentrasi supaya para camat, para kapolsek, saya mohon maaf lupa menyapa kapolsek dan Ramil yang hadir, bahwa kita punya konsentrasi. Sesungguhnya secara infrastruktur kita sudah banyak yang siap. Kita punya di Polri sudah punya dashboard lancang kuning. Artinya kita juga punya MPH di lapangan, kita punya teman-teman perusahaan juga peduli, para camat, kepala desa, semuanya. Saya pikir kita bisa preventif dari awal. Cuman apa yang mau kita preventifkan itu pertanyaannya. Kita mau ngapain? Kan kita selalu kita persiapkan dari sekarang, tapi yang kita siapin apa? Itu dulu yang kita siapin apa? Untuk menyiapkan itu semua, maka kita lakukan pemetaan, mapping dulu. Mapping. Oke, mappingnya satu, kita petakan bahwa kemungkinan rawan di bulan apa, kita sudah dapat data. BMKG sudah kasih data.
Artinya kita rawan di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Ya, berarti ini bulan-bulan yang kita mesti persiapkan. Oke. Next. Setelah kita tahu bahwa bulan ini bulan yang rawan, terus di daerah mana yang rawan? Kita punya 12 kecamatan. Oke. Ada 12 kecamatan. Dari 12 kecamatan hari ini 2023 baru ditemukan titik api di 3 kecamatan. Ada Kecamatan Langgam, ada Kecamatan Teluk Meranti, dan Kecamatan Kuala Kampar. Dan titik api terbanyak hari ini di tahun ini sampai bulan ini masih di Kecamatan Teluk Meranti. Teluk Meranti itu sudah berada di 27 hektar, sekian hektar. Di Kuala Kampar baru di 2 hektar, di Langgam ada 5 hektar. Saya akan lihat datanya tahun ke tahun. Artinya itu bisa menjadi rekam jejak karhutlah di Pelalawan. Artinya kita bisa review dari situ. Di 2022 kita karhutlah terjadi di Pelalawan, kebakaran itu ada 9 kecamatan. 9 kecamatan terjadi. Ada titik-titiknya. Pelalawan ada 52 titik, di Kerinci ada 21 titik, di Langgam ada 4 hektar ya, 8 hektar, di Ukui ada 56, Pangkalan Pura sudah 5 hektar, Kerumutan 20 hektar, Bunut 28 hektar, Kuala Kampar 3 hektar, Teluk Meranti 177 hektar. Ini saya tetap lagi penekanan Teluk Meranti. Kuala Kampar, Teluk Meranti masih perlu catatan khusus. Oke. Masuk lagi di tahun 2021. 2021 ada 8. Artinya 2021 8, 2022 9, 2023 cuman ada baru 3. Ini kan baru 3 yang hari ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi di Kabupaten Pelalawan 2023. Amin. Ada 8 di 2021. Ya, ada 8 kecamatan. Nanti di breakdown, bisa di breakdown, saya tidak bisa detail karena waktu saya, bisa di breakdown di desa-desanya. Breakdown desa-desanya sehingga camat tahu nih ini desa-desa mana yang rawan setiap tahun. Bolak-balik itu saja. Paham enggak? Artinya memang penyebab terbesar kebakaran itu adalah berada di lahan gambut. Karena data kita memang kita memiliki lahan gambut yang cukup luas. Tapi lahan gambut kita itu ada berada di dalam perusahaan ATI, ada kebun sawit, dan bahkan masih ada lahan tidur. Berarti problemnya apakah kalau perusahaan, saya pikir persiapannya pasti sudah sangat cukup, walaupun itu masih memungkinkan untuk terjadi karhutlah. Artinya kita preventif dari sekarang. Oke, di 2021 ada 8. Dan yang terbesar adalah di Kuala Kampar. Kuala Kampar. Ini Kuala Kampar, runner up-nya tetap Teluk Meranti. Runner up-nya Teluk Meranti 2021. Ya ini kan kita bicara data dulu. Karena dengan data kita persiapkan diri bahwa daerah saya problemnya besar gitu. Jadi nanti saya baru tanya satu-satu perusahaan yang berada di kecamatan itu. 2020 ini kita agak landai, walaupun di semua kecamatan terjadi, tapi angkanya kecil. Teluk Meranti sendiri, tapi tetap jadi juara juga Teluk Meranti. Walaupun angka jumlah hektarnya sedikit, tapi Teluk Meranti tetap juara. Ini Pak Camat, Pak Kapolsek, termasuk ya. Kuala Kampar juga, Kuala Kampar juga. 2019, ini data saya ambil dikit-dikit. 2019 ini juaranya memang di Pangkalan Kurasi 2019. Artinya poinnya adalah nanti datanya silakan BPBD disampaikan, disajikan data tahun ke tahun. Jadi kita bisa itu preventifnya dari sekarang. Berarti ini daerah saya sampai turun desanya mana, apakah setiap tahun desanya sama, apakah terjadi pergeseran desa, apakah koordinatnya masih koordinat yang sama, itu yang dibuat. Jadi rakor itu yang penting gitu, nggak usah banyak-banyak ngomong A, B, C, D, E Pak. Kita ini mau kerja aja Pak, kita mau
supaya tidak terjadi kebakaran. Kalau kebakaran kita lakukan apa? Saya nggak perlu cerita panjang lebar ya. Setelah selesai itu yang kita simulasikan, di mana kemungkinan kecamatannya, desanya mana, koordinatnya apa, kita buat metriknya, terus kita komperskan apakah titik yang sama terjadi terus menerus, desa yang sama terus menerus, kecamatan yang sama terus menerus. Kalau terjadi yang sama, berarti kan kita udah tahu nih di mana barangnya, kan gitu. Kita tinggal petakan di kecamatan ini berapa hektar lahan gambut tidurnya, di kecamatan ini berapa hektar lahan gambut. Itu yang paling penting, BPBD pesan saya. Rakor itu yang paling penting. Setelah dapat itu, oke, setelah dapat itu baru kita lakukan apa supaya dia tidak kebakaran. Oke? Apa preventif kita? Ya kan? Preventif pastilah edukasi kepada masyarakat. Satu itu pasti edukasi, Bang. Edukasi. Karena memang kebakaran itu ada dua penyebabnya. Ada karena tangan manusia, ada memang karena suhu bumi terlalu tinggi. Pergesekan kayu pun bisa menyebabkan dia kebakaran. Ya. Kalau berarti begitu, berarti kan kita berpikir bagaimana preventif kita secara jangka pendek adalah edukasi kepada masyarakat, bahwa disampaikan Pak Camat, Kapolsek, dan Ramil termasuk perusahaan bulan Juni, bulan Juli, Agustus, September, sampaikan kepala desa, kumpulkan RT RW gitu loh. Pak Camat paham, Pak Camat ya? Cara kerjanya gitu, Pak. Kumpulkan kepala desa kumpulkan RT RW, kumpulkan tokoh masyarakat. Juni, Juli, Agustus jangan sembarang. Yang merokok jangan buang puntung rokok sembarangan. Ya kan? Yang bakar walaupun cuman bakarnya sampah pekarangan, hati-hati. Bulan ini bulan-bulan rawan. Itu sosialisasi itu dibutuhkan, ya. Dibutuhkan biar masyarakat tahu. Karena tak cukup spanduk. Ya. Kalau spanduk kan tak semua orang baca, Pak Kepala BPBD. Ya, makanya dipercepat. Di setiap desa itu bahkan sudah ada WA grup masyarakat, ya kan? Sudah ada, tolong itu kotip-kotip. Ya, ini Pak Ustadz, kami mohon bantuan juga. Ya, kalau udah masuk bulan Juni, kita perbanyak berdoa, hindari kerusakan di muka bumi. Salah satunya hal-hal yang menyebabkan kebakaran lahan. Bapak-bapak ibu semua, tolong ini Pak Camat, Pak Kapolsek mohon dibantu, Pak Danamnya. Jadi sosialisasi itu dipentingkan. Oke. Setelah sosialisasi itu, maka itu kan bagian dari preventif kita supaya tidak terjadi kebakaran. Terus pencegahan dini. Preventif, pencegahan dini. Preventif tidak punya data, kita tidak bisa lakukan preventif. Ya. Titik-titik desa-desa yang rawan preventif. Jangan semua desa juga. Kalau memang daerah-daerah gambut yang paling rawan. Hampir seluruh daerah gambut rawan karena data-datanya begitu, data-data yang ada. Oke, berarti pencegahan dini itu seperti apa? Ya kan gitu. Ini yang harus dipikirkan sama-sama. Satu, pastikan pasti peralatan dulu, ya, peralatan toolnya ada. Nah, BPBD pastikan apakah sekarang di setiap kecamatan peralatan sudah ada? Sudah? Kalau belum, berarti dibutuhkan di setiap kecamatan peralatan ada. Apakah peralatannya tersedia? Kalau tersedia, tolong camat jadikan setiap kecamatan posko. Siap? Camat? Ya silakan. Nanti Danramil, Kapolsek, sinergi kita. Poskonya di situ. Jangan nunggu peralatan dari kabupaten semua, Pak. Gimana mau pencegahan dini? Ditambah nanti terkoordinir dengan teman-teman di perusahaan yang memiliki peralatan bisa connect. Jadi dalam tempo singkat kita bisa lakukan pencegahan ini. Jangan biarkan dia semakin ini. Terus apalagi pencegahan dini kita, upaya preventif. Mohon maaf, ini bagian dari preventif, pencegahan, tapi alatnya, tool untuk pencegahan. Apa toolnya? Tool dalam kebakaran itu selain alat pemadamnya, yang paling penting adalah air. Betul tidak? Dan problem dalam pemadaman adalah air. Maka yang saya sampaikan tadi, ketika mapping sudah dapat di kecamatan ini, di sini lahan tidur terbanyak, potensinya di desa ini, berarti kita butuh dari sekarang mempersiapkan bagaimana kita memiliki embung-embung cadangan air di situ. Perusahaan-perusahaan yang berada di sekeliling itu, ini karena mumpung hadir semua, saya anggap hadir semua, ya.
ini diwajibkan bikin yang namanya sumur real akhlak di sekitar perusahaan-perusahaannya. Siap ya? Siap nggak perusahaan? Ya. Kalau kalian tidak siap, terjadi kebakaran di sekitar kalian, saya evaluasi kalian juga. Ya. Maksud saya begini, kalau terjadi kebakaran, kita kan kesulitan cari air, betul tidak? Sehingga kebakarannya titiknya 1, karena air sulit menjelang dapat air, titiknya udah 10, Pak. Dan efek dari kebakaran kan tidak perlu saya sampaikan di sini apa efek yang akan terjadi ketika terjadi kebakaran, apalagi dengan jumlah yang sangat parah 2015-2016. Apa efeknya? Luar biasa, Pak. Bukan cuman ekonomi, Pak. Kesehatan semuanya, Pak. Harga diri pun hancur, Pak. Kesehatan, ekonomi, harga diri kita hancur, Pak.